kalau misalnya sebelum kita jadi pemimpin tuh kan kita juga harus bisa ini ya, pimpin diri sendiri gitu dulu. Nah ini last question sih untuk Pak Trisno dan juga Prof. Dasi. Gimana? Jangan bicara memimpin diri sendiri. Itu naluriah itu. Itu jangan dipakai alasan. Nanti itu menghambat diri kita. Karena automatically kita itu adalah pemimpin diri sendiri. Iya kan? Orang bisa memimpin diri sendiri. Masa pakai baju udah diajarin lagi pakai baju itu kan salah satu cara juga bagaimana menjadi pemimpin diri sendiri. Masa sudah SMA masih juga dipakein baju gitu kan? Itu udah mengalir saja. Mandi begitu misalnya, nyuci, nyetrika. Makanya saya bilang jadi anak muda milenial itu jangan sok-sok milenial, nggak mau mengambil pekerjaan nyuci, nggak mau mengambil pekerjaan nyetrika, nggak mau nyapu di rumah. Ini kan saya milenial, menyapu, nyuci, nyetrika itu proses loh, untuk pematangan diri loh. Bagaimana kita diperintah oleh orang lain besok menyapu, benar nggak Pak Tris? Ada kadang-kadang anekdot Pak Tris, orang tamatan diploma 3, diploma 4 disuruh cuci kamar mandi di hotel sebagai cleaning service atau apa, mau dia. Tapi di rumah kok nggak mau, dianggapnya hina. Iya. Padahal dia di hotel pekerjaannya adalah membersih-bersih itu. Aneh kan? Di warung, di restoran, walaupun gajinya besar, dia juga pembantu, waitress, pembantu macam-macam kan, tukang masak. Di rumah kok minta dimasakin orang ibu bapaknya sudah tua. Kerjakan sendiri dong. Masa bikin omelet aja kok masih nyuluh orang tua gitu loh. Itu artinya ada suatu persepsi yang salah bagi anak-anak sekarang yang perlu kita luruskan. Beda dengan aku berdua, karena yatim piatu sejak kecil udah terbiasa. Jadi yatim piatu pun ada berkah dan musibah loh. Berkahnya apa? Kita biasa mandiri. Benar nggak Pak Tris? Fight ya? Ya, musibahnya ya kita ditinggal. Nggak ada duit Pak. Nggak ada tempat mengadu. Nggak ada tempat mengadu, kita sendiri gitu. Kita ngomong siapa ini kita ya? Tapi kita hadapi sendiri. Ketika jadi pemimpin benar-benar tegak. Tegak berdiri Tapi begitu. kalau bisa sampai pakai sama orang tuanya lengkap ya kita. Wah itu alhamdulillah sekali. Astungkare gitu. itulah namanya kesempurnaan hidup. Orang tua hadir, kita bisa berbuat yang maksimal. Tapi mau diapa kalau udah Tuhan menghendaki yang lain. Nah, ya, tapi kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita langsung kalah. Menyerah, pasrah, kalah. Kalau sudah menyerah, ya pasrah, kalah. Kita harus jadi pemenang. Saya punya moto, hidup saya dimanapun harus jadi pemenang. Luar biasa. Itu moto hidup saya, benar. Saya nambahin moto lagi. Anak muda itu, saya sudah lama tidak menggunakan kata-kata tidak bisa. Iya. Tidak mungkin. Saya hilangin kata-kata saya. Nggak mungkin. Saya nggak. Tidak bisa. Saya tidak. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, itu dasar orang jadi pemimpin. Pasti bisa. Hanya 2 yang nggak bisa di dunia ini. Mau tahu nggak? Mau tahu banget. 2 yang nggak bisa kita pegang, yang lain bisa kamu. Apa bisa? Beda-beda sih. Ini saya cuma memotivasi diri sendiri. Iya betul. Memotivasi diri sendiri kenapa saya harus bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa. Semuanya bisa lakukan. Hanya 2 yang nggak bisa dalam hidup ini. Punya banyak, cuma saya mau konkret kerja. Yang pertama, menghidupkan orang mati. Nggak mungkin, Prof. Nggak mungkin. Itu Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi yang lain bisa kecuali menghidupkan orang mati. Yang kedua apa, Tris? Memasukkan kita ke perut ibu kita sendiri. Nggak kan bisa kan? Yang lain Anda bisa. Mau jadi presiden, mau jadi rektor, mau jadi doktor, bisa. Itu usaha. Gitu. Usaha. Iya Pak ya? Betul. Kalau kita semuanya nggak bisa ya. Tapi perlu juga Pak Tris saya tekankan pada anak muda kita, mengapa setiap ada peluang jadi pemimpin ambil? Karena tidak semua orang punya dapat kesempatan seperti itu. Ini harus tekankan ini. Mengapa kalau jadi panitia ambil? Mengapa kalau disuruh jadi misalnya ketua pelaksana ini cepat ambil? Karena tidak semua orang mendapatkan berkah seperti itu. Ini yang harus dipahami. Saya jadi pemimpin apa, profesor doktor pun saya disuruh jadi, mau jadi pemimpin di kelompok. Saya pernah jadi pemimpin kelompok, enggak apa-apa. Di kelompok saya di Ketupuro saya pernah jadi, enggak masalah. Ya karena itu adalah proses yang tidak tentu, tidak dapatkan oleh orang lain. Begitu. Jangan terus berpemimpin doang, yang pemimpin formal, informal ada, non formal ada. Iya kan? Iya benar. Jadi jangan pernah anak muda itu, saya paling tidak senang, paling tidak senang saya dengar anak muda itu cengeng. Cepat-cepat, makanya saya bilang anak-anak gadis wanita, anak-anak wanita yang gadis-gadis yang cantik-cantik ini, kalau melihat laki jangan dilihat gantengnya,
lihatlah dia itulah keberaniannya dan dinamisnya bergerak. Iya kan, mana ada kalau laki-laki jalannya pelan-pelan seperti penyu, geraknya cepat, enggak ada. Bener nggak? Saya memilih orang Pak Tris, milih ngetes tuh dari jalannya saya tahu ini orang ini progresif. Kalau dari jalannya sudah HPP, himpunan penyu-penyu, pelan begitu, oh udah enggak mungkin lah. Iya kan, bener nggak? Iya. Iya, catatan saya udah nih, kamu jalannya udah pelan-pelan gini masih muda. Ini cari suami ya, gitu ya. Iya, cari suami, suami kan pemimpin. Suruh jalan dulu gitu ya. Iya, ya tunda dulu. Tunda dulu gitu ya. Belajar dulu jalan cepat. Iya kan? Bener sih. Jadi banyak banget sih insight yang didapetin dari diskusi kita tadi. Tapi yang paling kayak apa ya? Yang paling Dila bisa kayak ini banget, apa kayak highlight banget tuh kayak pemimpin tuh kayak harus berani ngambil kesempatan Iya, sih. betul. Dan Iya. harus Berani mencoba. risiko. Berani risiko, Iya. berani nyoba. Anak-anak muda tuh takutnya konflik. Iya, benar. Iya kan? Tapi seorang pemimpin tuh harus bagaimana manage konflik. Nggak mungkin ada sebagai pemimpin nggak berkonflik ya. Iya benar. Yang kedua, takutnya dibicarakan orang. Itu juga. Pertama takut konflik, yang kedua dibicarakan orang. Kalau saya makin sering dibicarakan orang, makin senang saya. Gitu. Karena saya anggap itu adalah popularitas. Kalau saya tidak menjadi pembicaraan, kok saya rasanya aneh jadi pemimpin. Adem ayem gitu. Saya paling senang kalau penampilan saya, gaya saya, perilaku saya menjadi pembicaraan. Yang penting saya perilaku, perbuatan, tindakan, kata saya tidak menyengsarakan orang lain, tidak menjerumuskan orang lain, tapi apa yang saya katakan dan menjadi pembicara, saya senang saya. Kalau ada orang menilai negatif, tidak apa-apa. Orang tuh selalu ada suka dan nggak suka kan? Iya. Ya biar Nggak aja. bisa Biar nyenengin aja. semua sih. Aja. Kita kan asal tidak merugikan orang lain, kita berbuat baik, Iya. so what gitu loh. So Kalau what? Bener. Dalam konteks pemimpin satu hal lagi, menurut saya, semakin sering kita dibicarakan oleh orang yang selevel, itu tanda kita berhasil. Karena orang itu pasti iri. Iya, iya. Kalau orang itu hanya dua, kalau maju kita iri, kalau mundur kita diajak. Maka kalau ada orang yang iri, berarti kan ada kemajuan. Tentu teman yang selevel loh. Kalau jadi bupati, jadi wali kota, kalau rakyat yang mengajak kita, baru kita malu. Tapi kalau selevel yang lain, itu pasti kita maju. Jadi dua tadi, konflik dan apa tadi? Dan takut bicarakan orang. Itu harus dihilangin anak-anak muda. Itu lesson learn-nya teman-teman. Bener kan? Jadi pemimpin Rasain kan? jangan. Iya. Makanya caranya yang paling utama adalah kita menjadi pemimpin itu kita harus bisa mengakselerasi ide gagasan-gagasan cemerlang kita, iya kan? Dan jangan hanya diomongin doang. Pemimpin yang sering diomongin itu kan apa yang diomongkan tidak dilaksanakan, tidak satya wacana. Tapi kalau pemimpin apa yang diomongin 50% aja dilaksanakan udah dikagumi loh. Apalagi bisa 100%, Pak Tris ya. Iya. Nah, jadi pemimpin itu ukurannya kan jangan lo ondo, ngomong doang. Iya kan, benar nggak? Iya, Oke. itu jadi menurut saya itu. Tapi pemimpin itu memang ada namanya, menurut saya itu ada 6E. Selalu membuat satu enjoyment. Karena enjoyment itu harus dibikin supaya senang. Iya. Lalu enthusiasm, harus membuat antusias. Lalu emotion. Nah, jadi touch dengan emotion anak-anak kita. Lalu efektif, Iya. lalu efisien. Nah, ya kan? Lalu terakhir endurance. Kita harus jaga tahan. 6E itu. Mengapa saya pemimpin harus mengacu pada 6E? Karena dengan 6E dilakukan pemimpin itu menghasilkan juga 6E, Pak Tris. Jika kita lakukan dengan 6E tadi, seorang pemimpin mampu membuat sesuatu riang gembira, enjoyment, enthusiasm, ya kan, emotion, efektif, efisien, dan endurance, maka hasilnya juga 6E. Pertama apa? Excellent. Iya kan? Excellent. Ya, lalu expert, cakap, example, iya kan, benar nggak? Eminent, iya kan? Esteem, bangga, lalu eternal, keabadian, eternal, keabadian muncul selamanya. Makanya ada pemimpin tuh, misalnya gubernur, pokoknya udah berhenti jadi gubernur pun bilangnya gubernur tetap, udah berhenti jadi kepala desa, Pak Lurah dibilangnya. Itu karena eternal itu. Jadi lakukanlah saat memimpin dengan 6E, maka Anda akan memperoleh 6E juga. Itu menurut saya. Jadi itu memang omongan gampang, tapi butuh komitmen, konsistensi, dan continuity. Hebat. Tuh. Iya sih, waduh. Jadi ini ya kayak
apa ya, terinspirasi gitu. Jadi setelah denger insight-insight dari Pak Trisno, dari Prof Dasi gitu, jadi kayak tergugah. Maka saya sedikit menjelaskan Pak Des ya, pemimpin itu sekarang tidak cukup di 3 tempat. Ini terakhir barangkali dari saya untuk memberikan bahwa kalau Ki Hajar Dewantoro, pemimpin itu ada di 3 tempat. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Uri Andayani. Saya berdasarkan penelitian saya, di era revolusi industri ini pemimpin tidak cukup di 3 tempat, harus di 5 tempat Pak. Tambahannya adalah Ing Dur Mangun Prawiro, Ing Ngisor Mangun Tentrem. Jadi pemimpin itu harus ada di depan, di tengah, di belakang, di atas dan di bawah. Jadi tidak boleh pemimpin hanya berada di depan, di tengah, di belakang, di atas saja terus di belakang lupa juga. Apa fungsi pemimpin ada kalau di depan, di tengah, di belakang mungkin sudah banyak tahu. Yang di atas itu apa? Jadi saya bilang ada eksekutor dan akselerator. Tatkala Anda di atas harus berani mengeksekusi dan berani mengakselerasi. Itu yang tidak banyak ada pemimpin yang berani itu. Aja sama lama dari pemimpin lama, tapi yang terakhir dari bawah. Di bawah pemimpin kalau Anda rajin ke bawah, turun ke bawah. Misalnya bupati, gubernur, siapa turun ke bawah. Seperti mohon maaf presiden kita sampai ke gorong-gorong turun itu artinya apa? Itu berarti dinamisator dan stabilisator, meyakinkan rakyat aman. Coba zaman COVID ini kalau ada pemimpin turun ke lapangan, tenang, waspada, pakai 5M, orang pasti sangat-sangat stabil masyarakatnya. Karena pemimpin itu adalah jadi figur loh. Jadi kalau pemimpin turun ke bawah begitu, dalam keadaan apapun goncang, tenang, aman. Ini buktinya Bapak turun ke bawah, makanya stabilisator dan dinamisator. Di atas saya nanti eksekutor, akselerator, bantuan, eksekutor, akselerator, cepat. Jadi kalau pemimpin di atas tidak berani mengeksekusi dan mengakselerasi, ya tidak ada apa-apanya juga. Di bawah tidak mampu menenangkan. Makanya saya bilang, Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Uri Handayani, Ing Dur Mangun Prawira, Ing Ngisor Mangun Tentrem. Itu buku saya disebut dengan teori saya Pentapin. Sedangkan 10 peran pemimpin yang saya katakan tadi itu Deksapin. Saya berharap begitu pemimpin tuh. Pemimpin apa? Kayak politik, kayak pemimpin seperti kita, kayak birokrasi, pemimpin profesional. Harus baca buku saya, sedikit promosi lah itu. Iya kan, namanya Pentapin dan Deksapin. Gitu kan saya. Ini terserah sekarang bagaimana cara mengaktualisasikan, itu butuh apa yang disebut dengan kemampuan untuk menerilkan kan daripada mimpi-mimpi kan gitu ya. Wah, nah sekarang nih karena udah panjang banget nih kita diskusi dari tadi, mungkin Dila pengen dengar nih sebagai penutup gitu. Kalau dari Pak Trisno, Dila pengen dengar kata-kata mutiara nih untuk teman-teman, dan dari Prof Dasi Dila pengen dengar pantunnya sih. Sebagai penutup kayak gitu. Mungkin dari Pak Trisno dulu. Kata-kata mutiara ya, buat yang milenial, yang muda-muda ini. Dari berbagai macam pengalaman saya dan juga baca buku, milenial tuh harus perlu sabar ya. Semuanya nggak serba instan ya. Jadi harus ada proses, ada proses ya. Walaupun proses itu tadi Pak tadi bilang, jangan ngikutin saya, mungkin prosesnya terlalu lama gitu. Bisa diperpendek. Karena dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa bisa berpendek. Tapi harus ada proses. Saya paling suka mencontohkan gini, kalau kita mau makan, tapi lama sih ya, mau makan telur goreng, kan saya harus melihara ayam dulu kan, dari kecil terus saya bertelur, saya bergoreng gitu. Nggak bisa kita pengen telur, saya buat. Nah itu anak-anak muda sekarang mesti belajar proses beginian ya, jangan instan. Nggak bagus kalau instan. Elon Musk walaupun bisa dipercepat sih ya. Jadi itu menurut saya kita mesti ada kesabaran untuk mencapai sesuatu ya. Pimpin itu kan cuma 3 hal, mimpin social enterprise leadership, birokrat leadership, satu lagi private leadership. 3 itu aja di mana? Ya kan? Betul. Saya sebagai public, private and birokrat and sosial kan? Sosial. Yayasan apalah gitu. Saya kira sama ya? Iya, sama ya? Sama, semua pun sama. Di 3 sektor itu kan ya? Iya. Oke. Saya kira itu dari saya. Kalau saya begini, sebagai pemimpin jangan terlalu sering-sering menyalahkan bawahan. Karena kalau sering-sering menyalahkan bawahan, bukan tanganmu yang ringan, tapi mulutmu yang ringan.
Pemimpin yang mulutnya ringan kan repot. Ya kan ngomel terus kan. Makanya jadi pemimpin tuh saya beri pantun terakhir nih. Kalau suka makan vitamin, tentu badan kita sehat walafiat. Kalau mau menjadi kalau sudah menjadi pemimpin harus bangun organisasi hebat. Hebat. Ahli pantun. Jadi gitu ya teman-temannya, pasti teman-teman yang nonton ini bisa dapat banyak insight nih khususnya terkait kepemimpinan. Nah, jadi di sini Dila juga mau infoin nih buat teman-teman yang lagi nonton podcast hari ini gitu. Jadi untuk 100 orang yang bertanya dan memberikan komen atau ulasan yang menarik terkait podcast hari ini, itu akan diberikan hadiah menarik kayak gitu. Seru kan? Sebelumnya Dila mau bilang terima kasih banyak kepada Pak Trisno dan Prof Dasi udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Insight-nya tuh benar-benar luar biasa banget dan memotivasi banget. Nah, untuk teman-teman yang nonton podcast hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!